Selamat berjumpa dengan F2 Score Production. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas tentang manajemen dan perkembangannya. Dua pertanyaan yang paling sering diajukan oleh mahasiswa tentang manajemen adalah: pertama, apa penjelasan singkat dan mudah dari manajemen itu? Kedua, demikian banyak yang disebut dengan manajemen, jadi berapa jumlah manajemen sebenarnya? Tentang apa itu manajemen, tentu membutuhkan penjelasan panjang karena terlalu banyak pakar yang mengemukakan definisi manajemen. Dengan demikian, mari kita kembali ke dasarnya. Menurut sumber bahasanya, yaitu Prancis, dan kemudian dipopulerkan dalam bahasa Inggris, yang dapat kita artikan dalam bahasa Indonesia dengan cara yang ringan dan mudah dipahami, manajemen adalah tata kelola. Tentang jumlah ilmu manajemen, sesungguhnya hanya ada satu, tetapi perkembangannya yang disebabkan oleh upaya pencarian sasaran secara khusus dan upaya mendapat keuntungan, termasuk efisiensi dan efektivitas, mendorong perkembangan sub-bidang manajemen yang sangat banyak. Mari kita bahas untuk perkembangan manajemen dan sub-bidang manajemen ini, sehingga menjadi jelas. Sudah menjadi pemahaman umum bahwa unsur manajemen dasar atau manajemen non-profit adalah man, money, material, dan method. Masing-masing level manajerial mengelola unsur manajemen tersebut dalam fokus-fokus yang berbeda, sehingga manajemen pasti terkait dengan kepemimpinan, tetapi kepemimpinan akan dibahas dalam kesempatan berbeda. Unsur pertama manajemen adalah man. Man tidak selalu berarti manusia, meskipun dalam konteks manajemen non-profit atau manajemen dasar, karena berbagai pelaksanaan kegiatan dalam metode memerlukan peralatan-peralatan pendukung, sehingga man bisa juga berarti peralatan. Unsur kedua manajemen adalah money atau keuangan atau anggaran, dan tiap manajemen memiliki sumber keuangan. Modal dan keuntungan dalam manajemen berhubungan dengan hutang dan pengeluaran. Unsur ketiga manajemen adalah material, khususnya bahan baku dan produk. Bahan baku harus dijaga agar tetap ada, dan produk harus memperhatikan permintaan untuk menjaga kestabilan siklus material. Unsur selanjutnya adalah metode atau cara melakukan atau cara mengoperasionalkan. Orang manajemen membuat singkatan tahapan operasional ini dengan istilah POAK, yaitu planning atau perencanaan, organizing yaitu pengorganisasian atau pembagian pekerjaan, actuating atau pelaksanaan, dan controlling atau pengawasan dan pengendalian. Apa yang terlihat di layar adalah manajemen dasar atau manajemen yang berlaku pada lembaga-lembaga negara non-profit. Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi perubahan paradigma, yaitu keuntungan atau profit, sehingga manajemen non-profit berubah menjadi manajemen profit. Perubahan paradigma tersebut menyebabkan manajemen memiliki tambahan unsur-unsur baru. Tambahan pertama dalam konteks profit adalah mesin. Unsur mesin berkembang dari unsur man yang bukan manusia. Unsur mesin menghasilkan produk yang menjadi supply terhadap permintaan sehingga menghidupkan pasar. Selanjutnya, unsur pasar membesar dan menjadi salah satu unsur utama dari manajemen yang mencari keuntungan atau profit. Pada awalnya pasar adalah tempat tertentu dengan waktu khusus di mana penjual dan pembeli bertransaksi. Dalam perkembangannya, pasar hanya tempat bertransaksi karena tempat bertransaksi telah online. Kemudian dengan perkembangan industri 4.0 dan menuju era artificial intelligence atau industri 5.0, maka teknologi dan informatika menjadi unsur terakhir manajemen. Manajemen tidak lepas dari gelombang post-truth, karena komunikasi, informasi, bahkan advertising dalam manajemen terkadang berisi konten hoax. Akhirnya, keseluruhan kajian tentang manajemen
adalah seperti terlihat dalam slide. Jika keseluruhan konteks manajemen tertuang secara umum dalam slide sebelumnya, lalu di mana posisi berbagai manajemen khusus yang demikian banyak itu? Untuk itu kita lanjutkan pembahasannya. Silahkan diperhatikan kembali slide umum manajemen yang tertayang. Ketika ada sasaran bidang logistik, maka berkembang metode bidang logistik yang merubah operasional dasar manajemen umum. Dengan demikian, yang berubah hanya metodenya saja, tetapi metode baru ini disebut manajemen logistik. Ketika ada sasaran menghadirkan iklan yang tepat, maka berkembang metode khusus iklan yang merubah operasional dasar manajemen umum. Dengan demikian, yang berubah hanya metodenya saja, tetapi metode baru ini disebut manajemen periklanan. Ketika ada kebutuhan pemasaran yang variatif, maka berkembang metode pemasaran yang merubah operasional dasar manajemen umum. Dengan demikian, yang berubah hanya metodenya saja, tetapi metode baru ini disebut manajemen pemasaran. Ketika ada kebutuhan keluar dari situasi dan kondisi yang berat, maka berkembang metode mencari peluang dan strategi kepemimpinan yang merubah operasional dasar manajemen umum. Dengan demikian, yang berubah hanya metodenya saja, tetapi metode baru ini disebut manajemen Blue Ocean. Ketika ada kebutuhan untuk mengelola sumber daya manusia, maka berkembang metode SDM yang merubah operasional dasar manajemen umum. Dengan demikian, yang berubah hanya metodenya saja, tetapi metode baru ini disebut manajemen sumber daya manusia. Ketika ada goal tertentu, maka berkembang metode dan atau kepemimpinan terkait goal itu yang merubah operasional dasar manajemen umum. Dengan demikian, yang berubah hanya metodenya saja dan atau strateginya. Tetapi metode baru ini disebut dengan nama manajemen ditambah metode baru tersebut. Perkembangan manajemen bisa bertingkat. Misalnya manajemen umum menjadi manajemen kesehatan, artinya metodenya berubah dengan fokus kesehatan. Kemudian berubah menjadi manajemen kesehatan dalam masa pandemi, maka di sini selain metode terdapat juga perubahan strategi dan kebijakan manajerial. Secara keseluruhan dapat dipahami bahwa manajemen itu cuma satu, seperti terlihat dalam slide. Yang berubah secara khusus hanya metode dan atau strategi, dan perubahan itu sebenarnya dapat disebut sebagai kapita selecta dari manajemen umum. Tantangan dalam mempelajari manajemen adalah menghafal pemikiran para pakar manajemen dan mencocokkan pemikiran tersebut sesuai unsur manajemen dan submanajemen. Selanjutnya, selamat berkarya dengan menciptakan metode baru dengan nama manajemen baru. Demikian yang dapat disampaikan dalam waktu yang sempit ini. Semoga bermanfaat. Salam literasi dari Firman Padilla melalui saluran F2 Score Production.